Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Azara dengan NPM Aceh 032 kelas E041. Di sini saya akan menjawab soal evaluasi tengah semester ganjil pada mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Pak Bagus. Terdapat 4 soal ataupun 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Menurut saya, tata kelola pemerintahan konvensional itu berarti masih bersifat manual ataupun birokratis dan biasanya bertatap muka langsung. Tata kelola pemerintahan ini itu cenderung lambat ataupun tidak efisien, ataupun prosedurnya itu terkadang masih berbelit-belit. Sedangkan pemerintahan yang berbasis digital itu memanfaatkan teknologi, yakni mempermudah ataupun menyederhanakan prosedurnya, sehingga layanan publik itu bisa lebih cepat. Lalu selain itu, menekankan pada transparansi, efektivitas maupun efisiensi dari tenaga, waktu hingga biaya, sehingga prosesnya itu juga cepat dan mudah diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan itu dapat diatasi dengan pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah yang terpencil, sehingga akses internet itu bisa merata di semua wilayah, bukan hanya di kota besar saja, tapi kota yang daerah terpencil 3T itu juga dapat mengakses layanan digital dengan mudah. Lalu selanjutnya adalah pelatihan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka ini mampu menggunakan teknologi itu dengan efektif dan baik. Lalu pemerintah itu bisa mendukung dengan menyediakan fasilitas dan layanan publik tersebut. Mungkin misalnya adalah iktp ataupun eSIM. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Tantangan yang dialami salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi tadi, seperti jaringan internet yang belum merata dan belum memadai di semua wilayah, terutama di daerah terpencil 3T tadi, yang dimana daerah ini tidak seperti di kota besar yang jaringannya itu mudah diakses. Lalu selanjutnya masih rendahnya literasi digital di masyarakat dan aparatur pemerintah, sehingga pemanfaatan sistem digital tersebut itu tuh belum optimal sepenuhnya. Serta adanya penolakan dari masyarakat yang belum terbiasa dalam menggunakan digital. Lalu lemahnya keamanan data itu juga dapat meningkatkan risiko kebocoran data publik, karena kan dalam layanan publik itu pasti masyarakat mengupload data dirinya, dokumen pribadi dan lain-lain itu dalam platform online, yang dimana hal ini tuh dapat meningkatkan risiko kebocoran data publik jika tidak diawasi dan dijaga dengan baik oleh pengelola dan pemerintah. Lalu pertanyaan yang keempat dan terakhir adalah, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini tentunya sudah meningkatkan kepercayaan publik dari yang sebelumnya terhadap pemerintah. Mengapa demikian? Karena masyarakat ini tuh merasa dilibatkan dalam partisipasi yang aktif melalui berbagai platform online ataupun digital. Contohnya saja seperti lapor maupun platform lain, yang dimana pada platform ini tuh masyarakat bisa melihat bagaimana program itu tuh dijalankan, lalu siapa saja sasaran dari program atau kebijakan tersebut, apa program dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah, lalu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kebijakan yang dijalankan tersebut, dan apakah program ataupun kebijakan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau publik secara luas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.